Teman-teman, pada kesempatan ini kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian, dan saya berdoa biarlah ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana narasumber yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi setelah berjumpa dengan seseorang dan memperhatikan kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya beliau mengambil kesimpulan, memutuskan untuk meninggalkan imannya yang lama, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kita sapa dulu Ibu siapa nih namanya nih? Ya, bukan Ibu Karmidi nih, ini apa? Ibu Arianti. Ibu Arianti, namanya mungkin bisa diganti dulu supaya tidak salah panggil gitu. Ya. Ibu Arianti, selamat sore. Apa kabar Ibu Arianti? Selamat sore, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Arianti sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pada kesempatan ini, teman-teman ingin mendengarkan apa yang telah terjadi dengan kehidupan Ibu. Ya, tentu dimulai dari latar belakang dulu nih. Di dalam kehidupan iman Ibu yang sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan apa saja waktu Ibu sebelum kenal Tuhan Yesus atau masih di agama yang lama? Ibu bisa ceritakan kepada kami. Silakan Ibu. Saya seorang Muslim dan saya melakukan kegiatan saya sholat 5 waktu di saat kurban. Saya juga kurban, berpuasa, dan merayakan Idul Fitri, sholat tahajud juga. Bu, mic-nya bisa agak dekatin ke mulut, Bu. Ya. Ya, bisa agak dekat ke mulut dikit. Ya, oke. Ya, Pak. Ya, oke. Ya, gimana suara? Udah oke? Suara sudah oke? Ya, oke. Oke, lanjut Bu, lanjut. Ya. Lanjut. Saya seorang Muslim yang saya melakukan kegiatan saya sehari-hari. Saya menjalankan sholat 5 waktu. Di saat bulan puasa saya berpuasa. Di saat Idul Fitri saya juga merayakan Idul Fitri. Di saat hari raya kurban saya juga berkurban. Ya, bisa dengar Ibu? Bisa, Pak? Ya, oke Bu. Ya, oke. Ya, ini sebentar ya teman-teman, ini ada gangguan sedikit ini. Oke Bu, jadi Ibu melakukan kegiatan selain sholat, terus berarti Idul Adha juga Ibu, atau istilahnya Lebaran ya, atau Ya, Idul haji, Fitri, puasa Ibu. Ya. Ibu Saya juga berarti menjalankan puasa. Itu ya. Bagaimana ketentuannya di dalam agama Ibu yang sebelumnya? Apakah puasa itu merupakan kewajiban atau seperti apa yang Ibu lakukan? Itu suatu kewajiban, Pak, untuk melakukan puasa itu. Suatu kewajiban. Iya. Kalau sholat? Sholat 5 waktu juga kewajiban buat di keyakinan kami yang lalu. Ya, jadi kewajiban itu berarti ada konsekuensi kalau Ibu tidak menjalankannya. Pasti, Pak. Ya, apa konsekuensinya, Bu? Halo? Halo, ya. Bisa dengar, Ibu? Iya, Pak. Ya, apa konsekuensinya kalau Ibu tidak menjalankan sholat atau tidak puasa? Apa konsekuensinya buat Ibu?
kami dianggap tidak menjalankan perintah agama. Perintah agama itu pengertian Ibu apa? Perintah Tuhan apa perintah agama? Perintah agama, Pak. Oh, perintah agama. Jadi Ya, kepada Tuhan, ya. bukan perintah Tuhan, tapi perintah agama begitu ya? Iya, iya, Pak. Kalau maksud saya, kalau konsekuensinya, kalau Ibu tidak melakukan apa yang diberitahu kepada Ibu, misalnya Ibu masuk neraka atau apa Ya. gitu loh. Kalau saya tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban di dalam agama saya, waktu itu saya akan masuk neraka. Selain masuk neraka, apalagi Bu konsekuensinya? Dimarahin sama ustadz kah, atau di apakah gitu loh? Yang paling utama karena waktu itu ya saya diperingatkan, dimarahi sama suami. Oh, suami juga suka marahin kalau Ibu nggak sholat? Iya, saling mengingatkan untuk menjalankan itu. Apa yang suami pahami sehingga suami marah kalau Ibu tidak sholat? Karena bagi dia, kalau kami bisa sama-sama menjalankan ibadah dengan baik, nanti kami setelah meninggal akan bertemu di surga, kami bisa bersama. Oh, begitu ya. Iya. Terus Ibu bisa ceritakan dulu nih latar belakang keluarga seperti apa, Bu? Ibu asal dari mana? Saya dari Jawa Silakan. Tengah. Saya dari Jawa Tengah dan keluarga saya Muslim. Oh. Semua Muslim? Apa ada yang kepercayaan lain? Semua Muslim, Pak. Ibu Semua saya Muslim, yang, ya. Ya. Oke, Bu. Terus bagaimana perjalanan doktrin yang Ibu terima, pengajaran yang Ibu terima? Seperti apa gitu loh? Pengajaran yang Ibu terima. Kalau tadi kan kegiatan, puasa, sholat. Kalau pengajaran yang Ibu terima, doktrinnya seperti apa? Misalnya nggak boleh lewat depan gereja atau apa gitu loh. Yang paling kental saya dapatkan adalah kalau Kristen itu menyembah manusia, seperti itu. Terus apa lagi, Bu? Lebih ke situ sih, Pak, untuk bergaul pun kami kurang begitu mendalam dengan orang-orang Kristen di luar keluarga kami. Jadi orang Kristen itu menyembah manusia. Iya. Jadi Ibu waktu dengar itu seperti apa Ibu memahaminya waktu dibilang orang Kristen itu menyembah manusia? Karena ketika itu memang saya belum memahami ya, memang di sekitar kami memang ada gambar, ada macam-macam, itu memang sebentuk manusia. Apakah Ibu juga dilarang bergaul dengan orang Kristen? Apa bagaimana pada waktu itu? Tidak, Pak. Cuman kami kurang begitu dekat dengan orang-orang Kristen. Karena memang kepengen tidak mau dekat atau karena berdasarkan pengajaran yang Ibu terima, doktrin yang Ibu terima, kalau dikatakan bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Kenapa Ibu tidak kurang dekat dengan orang-orang Kristen atau agama lain? Karena ketika itu saya memang berada di lingkungan Muslim dan menurut kami
masih ada sebentuk, ada gambar, ada salib yang ada patung manusianya itu, jadi seolah-olah orang Kristen ini yang disembah berwujud seperti itu, Pak. Kenapa orang Kristen apa? Menyembah sesuatu yang berwujud. Jadi kalau dari keyakinan lama itu kan yang disembah itu zat. Kalau orang Kristen itu yang disembah berwujud seperti itu. Oh, yang disembah yang berwujud ya? Iya. Ya. Padahal kalau zat kan juga sebetulnya berwujud juga kan? Entah zat padat atau cair kan juga berwujud sebetulnya. Nah, terus Ibu di dalam apa namanya? Di dalam pengajaran yang lain yang Ibu terima seperti apa? Selain orang Kristen menyembah manusia, apalagi yang Ibu terima pada waktu itu? Yang diajarkan? Di waktu kami sodakoh gitu ya Pak ya, kalau orang Muslim waktu itu, karena saya berharap kalau saya akan mendapatkan lebih dari yang saya berikan, karena janjinya di situ ada. Berapa itu bersodakoh? Iya, beramal seperti itu Pak. Jadi kalau saya mau beramal, nanti saya akan mendapatkan jauh lebih dari harta yang saya amalkan, seperti itu. Iya, 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 iya. Enggak, maksud saya selain yang diajarkan misalnya orang Kristen itu menyembah manusia, apalagi yang Ibu pahami tentang kekristenan waktu Ibu masih di agama yang lama, masih di dalam kepercayaan yang lama? Saya lebih ke titik itu saja, Pak. Jadi yang begitu kuat yang saya terima ketika itu menyembah Tuhan yang berwujud seperti itu. Jadi manusia menyembah manusia seperti itu. Ya, ya, ya. Ibu pernah dengar kalau seperti misalnya orang Kristen, apa gelar mereka? Kafir atau bagaimana? Sewaktu Ibu masih di agama yang lama? Ya, kafir, Pak. Nah, itu maksud saya seperti itu. Jadi doktrin-doktrin yang pernah Ibu terima, Ibu bisa bagikan supaya artinya latar belakang Ibu itu bisa menjadi jelas. Jadi orang bisa tahu bagaimana pemahaman-pemahaman Ibu waktu masih di konsep kepercayaan yang sebelumnya. Nah, terus bagaimana perjalanan Ibu, perjalanan iman, terus kemudian sampai berumah tangga, sampai bagaimana, terus kemudian bagaimana Ibu bisa kenal Tuhan Yesus? Iya. Tahun 1995 saya menikah, dan di pernikahan itu walaupun banyak hal yang saya alami, saya bisa menjalaninya. Sampai di tahun 2014 suami saya meninggal karena kecelakaan. Di situ waktu itu Ibu masih di dalam iman yang lama ya? Masih di dalam iman yang lama. Oke. Ketika suami saya meninggal, kami dalam keadaan nyaman, dalam keadaan cukup aman, baik untuk perekonomian, baik untuk pertemanan dengan lingkungan, dengan orang-orang, kami cukup baik ketika itu. Di titik ekonomi pun saya merasa saya sudah cukup menurut saya. Sampai di tahun 2014 itu suami saya meninggal, dan saya mengalami banyak goncangan di mana perekonomian saya benar-benar porak-poranda. Dari yang dulu saya punya anak buah,
punya orang yang bekerja ke saya sampai saya sama sekali tidak punya teman waktu saya bekerja. Saya harus bekerja sendiri. Di lingkungan saya pun saya merasa setelah suami saya pergi ini, saya bukan malah dirangkul. Seolah-olah saya ditinggalkan begitu saja, seolah-olah mereka hanya memandang sinis dengan nasib saya ketika itu. Maksud Kemudian Ibu, sebentar Ibu, maksudnya yang tidak merangkul ini siapa? Keluarga kah, teman kah, atau siapa yang Ibu maksudkan di sini? keluarga, lingkungan yang kemarin saya cukup dihormati di situ, ya cukup baik, cukup diterima dengan baik. Tapi setelah kepergian suami saya ini, saya benar-benar merasa saya ditinggalkan. Perekonomian saya luar biasa buruk ketika itu, dan mungkin orang-orang di sekitar saya melihat yang kemarin terlihat kuat, dan setelah berselang satu tahun suami saya pergi ini, semuanya oleng, Pak, seperti itu. Yang kemudian Ibu maksudkan terlihat begitu buruk itu apa saja, Bu? Yang Ibu maksudkan pada saat apa yang Ibu maksudkan? Pekerjaan saya menuntut saya keluar rumah, Pak, karena usaha saya ketika itu kondisi, Pak. Jadi saya harus belanja keluar, terus nanti baru saya garap, saya bikin dagangan saya. Setelah itu saya juga pergi untuk menjual apa yang jadi hasil karya saya itu tadi. Jadi kehidupan saya di mata orang, menurut saya di mata orang-orang di sekitar saya ini, saya sering pergi-pergi dengan status saya yang sendiri ketika itu. Ya, jadi dan itu pandangan orang menjadi negatif begitu ya? Iya, dan saya waktu itu benar-benar merasa kecil sekali waktu itu. Saya punya satu teman perempuan, dia Nasrani, dia ke gereja. Sebentar Bu, sebentar. Iya. Sebentar, maksud saya begini, selain Ibu istilahnya penilaian orang menjadi begitu negatif karena Ibu suka keluar sendiri untuk menangani usaha kan yang ditinggalkan suami. Terus apalagi yang membuat Ibu merasa keadaan pada saat itu menjadi begitu buruk? Apakah Ibu punya hutang juga atau Ibu bagaimana keadaan usaha pada waktu itu? Usaha kami semakin memburuk itu karena kepergian suami saya ini, saya ada banyak pinjaman, Pak. Di mana saya kalau saya tidak bergerak, saya tidak melakukan pekerjaan saya tidak bisa membayarkan apa yang menjadi tanggungan saya, tanggung jawab saya seperti itu. Jadi saya tetap terus melakukan itu walaupun seperti apapun pandangan orang. Nah, hutang itu ada sebelum suami meninggal atau sesudah suami meninggal baru hutang itu ada? Sebelum suami meninggal, Pak. Sebelum suami meninggal sudah ada hutang? Iya, sudah ada hutang. Cuman kondisinya Ibu tidak bisa membayar dengan baik karena suami sudah tidak ada. Iya. Oke. Dan pergerakan saya jadi terbatas karena saya sendiri harus mengatasi banyak kegiatan di dalam saya bekerja. Terus Bu? Ketika itu saya benar-benar bingung, saya benar-benar hampir setiap hari itu yang ada itu cuma kekhawatiran. Saya besok mau seperti apa?
bagaimana saya menjalankan usaha saya ini. Ketika itu seseorang yang menguatkan saya malah justru bukan dari agama saya, bukan dari kepercayaan saya waktu itu. Saya punya sahabat perempuan, ketika saya terpuruk, dia selalu ada. Dia selalu memberikan waktunya untuk saya, untuk menampung semua keluh kesah saya. Padahal saya lihat dia jauh lebih punya beban berat di dalam hidupnya. Ditinggal suami bukan meninggal, tapi suami berselingkuh, punya 3 orang tanggungan, 3 orang anak, dan dia masih hidup dengan orang tuanya. Rumah pun dia tidak ada. Tapi dia benar-benar kuat. Dia bisa menguatkan saya. Semua masukan dia itu benar-benar luar biasa. Menguatkan saya ketika saya membutuhkan dia, dia selalu ada. Saya lihat dia pribadi yang rajin ke gereja, Pak, ketika itu. Semua selalu dia sebutkan pasrah sama Tuhan. Pasrahkan sama Tuhan. Dia pasti memberi keajaiban buat kamu. Selalu itu yang dia katakan ke saya. Sampai saya tertarik dengan kehidupannya. Orang yang menurut saya memiliki cobaan dan penderitaan yang jauh lebih berat dari saya, tapi dia kuat untuk menjalani hidupnya. Bahkan dia bisa menguatkan saya. Yang ibu maksudkan dia jauh di bawah ibu, iya. Tetapi dia justru bisa menguatkan ibu, bisa memberi semangat kepada ibu. Iya. Ya, berdasarkan apa ibu punya pemahaman seperti itu? Sehingga ibu mengatakan dia jauh di bawah saya. Kira-kira apa yang ibu melihat dia kehidupannya sebetulnya di bawah ibu, tapi dia kok punya kekuatan yang berbeda gitu. Iya. Seperti apa yang ibu lihat pada waktu itu? Di saat saya merasakan begitu kecewa dengan keadaan saya ketika itu, dia itu jauh lebih, seharusnya dia itu jauh lebih sakit dari saya, tapi dia justru malah bisa menguatkan saya. Dan kata-kata yang dia berikan kepada saya selalu percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Selalu itu yang dia ungkapkan ke saya. Iya, puji Tuhan. Apa secara ekonomi dia juga lebih di bawah dari ibu apa bagaimana? Iya, secara ekonomi dia jauh di bawah saya. Secara perhatian dan kasih sayang, maksud dari orang terdekat, dia pun mengalami cobaan yang luar biasa yang saya lihat, tapi dia tetap begitu kuat. Dia tetap bisa tangguh menjalani perjalanan hidupnya. Sampai ke titik saya mau pergi ke gereja, bukan untuk beribadah ketika itu. Ketika itu saya datang ke gereja hanya untuk bernyanyi. Sebentar Ibu, saya mau tanya dulu ini. Sebentar. Ibu pada waktu itu karena melihat kehidupan orang ini berbeda. Dia bisa memberi semangat kepada Ibu. Dia memberikan perhatian kepada Ibu Ariyanti. Dia juga bisa punya daya tahan yang baik, punya daya tahan yang bagus.
sehingga dia justru mendorong ibu untuk Tetap kuat. berserah kepada Tuhan. Iya. Nah, Iya. berdasarkan ini yang membuat ibu mau datang ke gereja. Seperti itu apa bagaimana, Bu? Iya. Karena saya melihat sosok dia yang begitu luar biasa kuat ini, dan keadaan saya ketika itu, saya punya beban yang begitu berat, yang saya nggak berani melepaskan kemana-mana. Karena kalau saya menangis di rumah, saya tidak mau anak-anak saya melihat. Yang saya lihat ketika itu, dia rajin ke gereja. Itu yang membuat saya tertarik untuk ikut dia ke gereja. Oke. Jadi pada dasarnya ibu melihat dia sebetulnya jauh di bawah ibu. Iya. Ya, dia juga artinya sebetulnya dia adalah orang yang seharusnya jauh lebih susah daripada ibu ya. Susah. Tetapi kok orang ini berbeda gitu loh. Dia justru punya semangat yang lebih, dia punya sukacita yang lebih, dia punya pengetahuan juga yang lebih, sehingga pada waktu itu membuat ibu jadi bertanya-tanya dan ingin untuk memiliki apa yang dia punya begitu. Iya, iya. Artinya maksudnya dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu? Seperti itu maksud ibu? Iya, iya. Oke. Nah, terus apa yang ibu lakukan? Ibu ke gereja? Ketika itu, kerinduan dari hati saya sendiri, saya ingin ikut dia ke gereja. Alasan saya ketika itu, karena saya benar-benar belum mengetahui apa kekristenan saya. Yang saya tahu ketika itu, karena beban saya begitu berat, saya tidak mungkin menangis di rumah. Akhirnya saya mengikuti teman saya itu untuk ke gereja. Di sana yang saya tahu, yang saya rasakan, saya bisa melepaskan semuanya. Ketika mereka bernyanyi, ketika itu pemahaman saya cuma sekedar mereka bernyanyi. Ketika mereka bernyanyi itu seolah-olah semua beban kehidupan mereka itu terlepas di situ. Dan saya dapat bonusnya, saya bisa mendengarkan banyak nasihat-nasihat indah ketika pendeta berkhotbah. Ya. Oke. Jadi teman-teman, saya mau beritahu kepada kita semua, ini firman kebenaran. Dalam firman ini ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan bertata di atas puji-pujian. Tuhan bertata di atas lagu, di atas nyanyian, seperti yang disebutkan oleh Ibu Arianti. Pada saat manusia memuji, pada saat manusia bernyanyi meninggikan nama Dia, pada saat manusia datang di dalam sebuah penyembahan, maka Tuhan hadir dan bertahta. Inilah yang dialami seorang yang tadinya imannya berbeda. Tadinya dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya. Sehingga Ibu Arianti merasakan pada saat nyanyian, ya pada waktu itu Ibu Arianti belum mengerti, tidak mengerti tentang penyembahan, pujian penyembahan yang diketahui oleh Ibu Arianti cuman mereka bernyanyi gitu ya. Nah, sekali lagi ini firman terbukti teman-teman. Makanya saya selalu katakan jangan mempercayai cuman huruf-huruf, cuma tulisan. Ini harus dibuktikan dong, ini ada kebenarannya enggak, terjadi enggak gitu loh. Teraktualisasi enggak di dalam hidup kita. Kalau seandainya ini cuma menjadi huruf-huruf dan kuasa Tuhan tidak pernah dinyatakan, kasih Tuhan tidak pernah dialami, bagaimana mungkin kita hanya percaya kepada huruf-huruf? Dia dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa.
Kuasa apa yang kita rasakan? Dia dikatakan Tuhan yang maha baik. Kebaikan apa yang kita rasakan? Nah, Ibu Aryani ini mengalami, Arianti. Pada saat dia datang ke gereja, pada saat nyanyi-nyanyi, pujian disuarakan, maka bebannya pun terlepas. Ada perubahan di dalam hidupnya. Oke, apa yang Ibu rasakan pada waktu itu? Setiap saya pulang dari gereja, itu dada saya yang begitu berat itu terlepas. Harapan saya datang lagi, saya tumbuhkan semangat saya lagi, bertumbuh lagi kepercayaan diri saya lagi bahwa saya berharga. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, amin. Jadi perasaannya itu plong ya, beban berat itu sepertinya kayaknya lepas ya. Iya. Ya, ini sebuah pengalaman nyata teman-teman. Ini bukan sedang datang membawa cerita, tapi ini pengalaman nyata. Ini yang dialami. Beban yang begitu berat yang membuat kadang-kadang manusia putus asa. Beban yang begitu berat yang membuat kadang-kadang manusia bunuh diri. Beban yang begitu berat yang kadang-kadang membuat manusia berbuat dosa. Kenapa? Karena bebannya terlalu berat. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28. Kembali ini firman dibuktikan. Karena Tuhan Yesus berkata di situ, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus tidak berfirman, marilah kamu orang-orang Kristen. Karena dia Tuhan semua orang. Dia bukan Tuhan satu agama. Dia Tuhan semua manusia. Semua beban berat menjadi kepedulian Tuhan. Menjadi konsen Tuhan. Menjadi kerinduan Tuhan untuk melepaskan beban itu dari dalam hidup manusia. Dan Ibu Arianti adalah salah satu orang yang memiliki beban yang sangat berat. Dadanya seperti kayak mau meledak. Dadanya begitu berat beban itu. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan kembali digenapi. Terbukti. Ya. Tuhan Yesus tidak berkata, kan kamu tidak percaya sama saya. Kamu kan imannya, agamanya kan lain. Tuhan Yesus tidak seperti itu, teman-teman. Dia pribadi yang baik. Dia berkata kepada semua manusia, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapapun Anda boleh datang kepada Tuhan. Yang tidak punya agama pun boleh datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia terbuka. Dia mengasihi semua manusia. Dia sayang dan dia cinta semua manusia. Dia mati buat semua manusia. Makanya firman-Nya kembali lagi berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah pertanyaannya, apakah Anda masih tinggal di dunia ini? Kalau Anda masih tinggal di dunia ini, bahwa kasih Allah itu berlaku buat Anda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oh, firman Tuhan. Dia bukan huruf-huruf. Dia adalah sebuah kebenaran dan teraktualisasi di dalam kehidupan manusia. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Sekali lagi saya mau beritahu kepada teman-teman. Kalau seandainya firman-Nya yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 28 bunyinya seperti ini. Marilah kamu orang-orang Kristen. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya adalah orang yang paling pertama yang tidak akan percaya kepada firman itu. Saya adalah orang yang paling pertama yang akan menolak Tuhan seperti itu. Karena dia Tuhan satu kelompok. Kalau dia Tuhan yang benar, dia bukan Tuhan satu kelompok. Dia semua orang, dia Tuhan semua orang. Itulah Tuhan yang benar. Makanya dia berkata, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapapun Anda, saya mengasihi Anda, apalagi Tuhan Yesus, dia sangat mengasihi kita semua. Anda punya beban berat, Tuhan Yesus buka tangan. Tuhan Yesus ingin mengulurkan tangannya. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mengasihi semua manusia. Oke, Ibu Arianti, terus apa yang terjadi?
Ibu kan datang ke gereja, terus bagaimana kelanjutannya pada waktu itu? Karena saya masih di lingkungan Muslim, jadi saya tidak berani datang ke gereja di dekat-dekat lingkungan saya, karena saya masih belum berani menerima pandangan mereka tentang saya yang masuk gereja. Akhirnya saya pergi ke gereja, ke kota lain untuk mengikuti ibadah. Dari situ saya mulai memahami bahwa yang kamu kenal Yesus itu bukan sebentuk manusia. Dia datang untuk menyelamatkan saya. Karena saya tahu persis, saya melakukan banyak sekali dosa dan kesalahan. Dan hanya pengampunan dosa itu hanya akan saya dapatkan dari Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Amin. Saya mulai mengenal gereja. Sudah beda lagi ketika saya bernyanyi di gereja. Itu sudah ungkapan hati saya ketika saya memujikan nama Tuhan. Wujud terima kasih saya, wujud bersyukurnya saya ketika saya banyak mengalami hal-hal berat di dalam hidup saya. Akhirnya saya memutuskan untuk selalu ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, karena itu benar-benar menguatkan saya, dan saya mulai melakukan ibadah-ibadah saya. Tapi tidak di gereja dekat-dekat dengan lingkungan saya melakukan itu di kota-kota lain, di kota-kota sebelah yang sekiranya orang-orang di lingkungan saya tidak melihat. Ya. Jadi memang teman-teman mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Seperti juga yang dialami oleh Ibu Arianti. Untuk pergi ke gereja, untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang ditemukan di dalam Tuhan Yesus, maka beliau harus sedikit meluangkan waktu yang lebih. Beliau harus sedikit mengeluarkan tenaga yang lebih karena jaraknya cukup jauh di kota-kota lain. Dia harus beribadah di kota lain. Dia harus meluangkan waktu yang lebih banyak, karena kalau ke kota lain tentu jaraknya juga lebih jauh. Dia harus juga mengeluarkan ongkos yang lebih, karena jaraknya juga berbeda lumayan jauh. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau ada fitnah orang percaya Tuhan Yesus karena dikasih Indomie, Sarimi, Supermi, dan Mimi, itu hanya karena otakmu dikuasai setan. Maaf ya teman, karena Anda tidak mengerti kebenaran. Ya, Anda hanya dikuasai dengan kebodohan yang selalu menuduh bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari agama yang lain karena dikasih yang seperti itu. Tidak pernah ada di dalam kamus kekristenan. Tidak pernah ada di dalam kamus orang percaya Tuhan Yesus. Tidak pernah ada di dalam tujuan untuk mengkristenkan orang hanya berdasarkan pemberian-pemberian secara jasmani. Ya, tidak ada gunanya seperti itu. Dan itu tidak pernah juga mendapatkan respon dari Tuhan. Karena Tuhan yang benar ingin supaya manusia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan berdasarkan pemberian-pemberian serendah itu. Tapi Tuhan Yesuslah yang mengasihi manusia. Nah, seperti itu. Jadi yang terjadi pada waktu Ibu Arianti datang dan mengalami Tuhan, maka sesuatu menjadi berubah di dalam hidupnya. Dia mulai mengenali, ya. Yang pertama dia rasakan waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia sadar betul dia orang berdosa. Ya. Kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kita merasa kita ini orang paling suci. Apalagi kalau sudah dibalut dengan jubah putih dari atas kepala sampai ke kaki-kaki dipakai dibalut kain putih. Nah,
orang seperti itu sepertinya kayaknya sudah sederajat dengan Tuhan itu. Sudah satu tingkat dengan Tuhan karena dia merasa dirinya suci. Yang lain semua najis, kotor. Yang lain semua berdosa. Berbeda kalau orang bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan yang benar. Dia akan merasakan bahwa dia adalah orang paling najis, paling berdosa, paling banyak dosanya, paling kotor. Ya, memang itu kebenaran. Karena kita dari kecil sudah najis, kita dari kecil sudah pintar berbohong. Ya, dari kecil manusia tidak perlu diajarin, tapi pintar berbohong. Pokoknya asal terjepit, asal keadaan tidak enak, manusia jago berbohong. Itulah manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tinggal di dunia yang dikuasai oleh setan. Setan ini sangat jahat. Setan ini mengajari manusia untuk selalu saling mendustai. Makanya Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapa pendusta. Di dalam mulutnya tidak ada satupun kebenaran. Makanya kalau dengar orang suka membawa berita yang tidak benar, itu adalah orang yang sudah dikuasai oleh setan. Beritanya selalu tidak benar. Yang penting dia mencapai tujuan. Yang penting dia terpuaskan. Yang penting dia happy. Yang penting dia segala-galanya. Puji Tuhan. Kalau Anda berjumpa dengan Tuhan yang benar, Anda akan berkata, saya adalah orang berdosa. Sama, saya juga pun begitu. Waktu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang tadinya juga saya tidak suka. Saya sangat tidak suka dengan yang namanya Tuhan Yesus. Saya tidak suka. Tidak pernah ada di dalam kamus dan pikiran saya untuk mau menjadikan dia untuk saya sembah. Tidak pernah. Saya tidak suka. Tapi begitu saya berjumpa dengan dia, saya mengalami secara langsung. Hal yang pertama yang saya katakan, saya adalah orang yang paling najis, paling kotor, paling berdosa dalam hidup ini. Dan hal selanjutnya, kita tahu bahwa hanya dialah kebenaran, hanya dialah yang kudus, hanya dialah Tuhan yang bisa membawa kita ke surga. Oke Ibu, terus kemudian bagaimana kelanjutannya setelah Ibu mulai datang ke gereja di kota-kota lain, ya? Bagaimana kelanjutan kisahnya, Bu? Apakah ada yang tahu kalau Ibu sudah berganti iman? Halo? Waktu itu saya Ibu, mic-nya bisa dipegang biar suaranya jelas. berjalannya waktu, karena saya kalau harus beribadah ke kota-kota lain itu saya harus meluangkan waktu, saya harus punya biaya untuk itu. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan ibadah di kota saya karena saya tinggalnya di pedesaan. Akhirnya saya memutuskan untuk beribadah di kota saya. Dan dari situ saya mulai memberanikan diri. Saya tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Saya mulai beribadah di kota kecamatan saya. Dan dari situ saya sudah punya keberanian untuk menunjukkan kalau saya mendapatkan sesuatu di gereja. Karena di situ setiap ada ibadah saya punya kerinduan melepaskan rasa saya ini, melepaskan beban saya ini. Di sana saya diterima. Di sana saya bisa memuji Tuhan. Di sana saya bisa melepaskan beban-beban saya. Ya. Terus ada nggak dari keluarga atau dari teman-teman di tempat tinggal Ibu yang mengetahui kalau Ibu sudah terima Tuhan Yesus? Pada akhirnya mereka ada beberapa orang yang mengetahui dan yang saya alami memang saya semakin terlihat dikucilkan seperti itu. Sampai akhirnya
1 tahun saya 6 bulan saya ke gereja, saya dipertemukan dengan teman lama saya, pacar saya waktu itu, waktu saya masih bersekolah. Sebentar, Bu, sebentar. Perlakuan yang Ibu maksudkan dikucilkan itu seperti apa, Bu? Apa Ibu tidak diajak ngomong atau apa yang Ibu alami? Kalau di masa ini saya masih belum begitu ekstrim, Pak. Jadi mereka hanya kayak nyindir gitu, nggak pernah ngaji lagi, seperti itu. Jadi ini belum, menurut saya ini masih, saya harus menerima karena sebelumnya pun perlakuan seperti ini setelah saya jatuh, saya juga sudah menerima ini. 6 bulan saya ke gereja, akhirnya saya bertemu dengan teman masa sekolah saya dulu. Sebentar, Bu. Berarti dulu Ibu juga termasuk orang yang aktif di pengajian juga ya, Bu? Iya. Okay. Kalau ada pengajian ibu-ibu seperti itu, saya aktif di situ. Iya. Berarti Ibu Arianti ini adalah termasuk orang yang aktif di dalam kegiatan keagamaan, di dalam imannya yang sebelumnya, ya. Inilah perjalanannya bagaimana kuasa Tuhan mengubahkan hidupnya. Oke, terus bagaimana kelanjutannya? Ibu bertemu dengan seorang teman sekolah. Silakan, Ibu. Saya bertemu dengan teman sekolah saya dulu. 1 tahun kami berhubungan via telepon. Dia ada di Jakarta, saya ada di sini, di Jawa Tengah ini. Tapi sama, dia pun menguatkan saya, bombong hati, seperti itu. Jadi harus kuat, harus bisa, kamu harus tangguh untuk anak-anakmu, untuk ibumu, seperti itu. 1 tahun kami berhubungan melalui telepon, akhirnya dia datang, dia sampai ke rumah kami, akhirnya kami bisa bertemu. Waktu itu kami menjalankan bisnis bersama. Dia bisa menjual dagangan saya dan saya tertolong di situ karena sedikit demi sedikit mulai pulih usaha saya. Dia pun sama, dia dalam terpurukannya, saya juga sama, tapi kami sama-sama saling menguatkan, dan dia Nasrani. Akhirnya tahun 2017 kami, bulan Desember, kami memutuskan untuk menikah di gereja. Sebelum kami menikah, karena kami punya hubungan bisnis di situ, dia kadang datang ke rumah saya ini, sudah disinilah titik awal di mana saya mengalami banyak sekali hal-hal yang semakin membuat saya harus kuat, saya harus bisa. Di mana cibiran orang-orang itu melihat saya ke gereja dan sekarang saya mau menikah di gereja, seolah-olah penghakiman mereka ini loh, dia tidak menghargai keyakinannya yang lalu. Seperti itu yang saya terima. Tahun 2017 itu akhirnya kami menikah. Dalam pernikahan Kristen saya ini, koneksi usaha saya mengetahui kalau saya sekarang ke gereja, saya menikah di gereja, semua orang yang order seragam
waktu itu saya selalu pegang seragam per tahun itu yang saya salah satu jalan usaha saya yang bagus di situ. Semua tidak pakai saya, Pak. Luar biasa. Tidak ada satupun sekolah yang mau ambil order dari kami. Enggak. Jadi ketika dulu setiap tahunnya seandainya kami punya kekurangan, punya apa-apa bisa tertutup ketika musim orang sekolah. Di titik setelah saya menikah ini, satu pun tidak ada sekolah yang ambil order dari saya. Ini juga benar-benar luar biasa karena otomatis semua tanggungan saya, semua yang janjian yang saya janjikan per tahun itu semua tidak terbayarkan. Saya benar-benar dari nol lagi ketika saya menikah di gereja itu, Pak. Ya. Jadi setelah Ibu mengalami kondisi seperti itu, artinya order dihentikan, Iya. Pesanan tidak diarahkan kepada Ibu, artinya situasi kan menjadi sulit buat Ibu. Apakah ada keinginan Ibu untuk kembali ke keyakinan yang lama, supaya mungkin bisa menjadi terbuka lagi, seperti yang dulu-dulu? Tidak, Pak. Kenapa, Ibu? Karena dari kacamata saya, setelah saya Nasrani ini, saya sudah bukan ke arah yang saya harus punya uang banyak, saya harus seperti ini, tidak. Tapi saya punya, di sini ini saya tentram, Pak. Apapun itu saya percaya. Kalau saya menghadapi permasalahan berat, pasti saya diberikan jalan. Walaupun sampai detik ini pun, saya masih mengalami banyak hal yang ada saya alami ini. Saya selalu disiapkan Tuhan untuk jalan keluar. Kadang yang menurut pikiran saya, hati saya khawatir, apalagi kalau mengingat nominal seperti itu, saya benar-benar khawatir. Tapi Tuhan selalu berikan jalan. Amin. Pas pada saat saya membutuhkan. Yes. Ya, jadi teman-teman, kita melihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Semua yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah kebenaran. Kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai, dialami oleh Ibu Arianti, ada sukacita, ya, sekalipun pekerjaannya tidak mendapatkan orderan, sekalipun pekerjaannya tidak menghasilkan nominal, tetapi sukacita yang luar biasa itu tidak bisa tergantikan dengan apapun. Dan firman Tuhan berkata bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Dalam Tuhan Yesus selalu Tuhan menyediakan jalan. Kalau untuk 1-2 waktu kita mengalami goncangan, ingat, kalau Tuhan Yesus melihat kesetiaan kita, kalau Dia yang buka jalan, kita akan terkagum-kagum, ya. Karena ini sudah diceritakan di dalam firman dan itu dialami oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yusuf pernah ada di penjara di Mesir. Dia seorang asing, dia bukan warga negara Mesir. Bukan hanya itu, tapi dia juga ada di penjara. Tuhan bisa angkat dia ke kursi istananya Firaun. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan itu. Tetapi di dalam masa-masa kesukaran yang Tuhan izinkan, Yusuf pernah ada di penjara. Yusuf pernah dibuang ke Mesir. Yusuf pernah dibuang ke sumur. Tapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf tetap menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang membuat dia benar-benar menjadi orang yang berkemenangan di dalam hidup ini.
Ibu Arianti, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Jangan takut, Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Kalau Tuhan mau angkat ibu dengan begitu mudah, ibu bisa naik, melejit kemana-mana. Tapi di dalam masa-masa penampian, di dalam masa-masa yang Tuhan sedang ingin menguji hati ibu, ibu harus terus menyembah Tuhan. Ibu harus terus memuji Tuhan. Yang tadi ibu katakan nyanyi-nyanyi tadi. Karena di dalam pujian ada kuasa yang luar biasa. Di dalam pujian Tuhan hadir, Tuhan bertata di situ. Terima kasih Ibu Aryani, Ibu Arianti. Doa kami buat Ibu, percayalah bahwa usaha Ibu di dalam kontrol Tuhan. Manusia bisa menolak, tidak mau order sama Ibu. Tapi kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tuhan Yesus maha baik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Arianti. Terima kasih ya Bu, buat kesaksian yang luar biasa. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di dalam link ini. Doa kami buat Anda semua. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.